Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Haji Samsudin dengan topik bahasan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahi al-muqarrabin wal karabiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. Khussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa banaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Khussu khassa ila ruhil muallif hadzal kitab wa nakhussu khassa ila arwahi man bana wa ammara masjid jami'al ikhwan usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang sangat saya hormati, wabil khusus segenap DKM, terlebih khusus orang tua kita yang selalu membersamai kita dalam setiap kajian. Beliau persiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini semua jadi tambahan kebaikan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus Majelis Taklim kaum ibu Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, para ibu asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim, guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Haja Imas, semuanya walhasil yang saya muliakan tanpa terkecuali, teriring doa semoga waktu-waktu kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur ibu-ibu kembali dan terus-menerus diaturkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah. Pagi yang sangat amat sejuk ini insya Allah jadi pagi yang berkah buat kita bersama. Sejak kemarin kita sudah persiapkan diri paling minimal dari tadi malam ya, bahwa hari ini jadwal kajian rutin kita. Semoga Allah golongkan kita dalam golongan mereka yang didoakan oleh Nabi dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri keberkahan kepada umatku yang bersegera mereka itu di pagi harinya. Dan ibu-ibu, jadwal bacaan pagi hari ini melanjutkan tafsir. Catatan saya kalau nggak keliru 254, bukan? Ayat 254 masih Al-Baqarah misalnya. Coba kita akurkan ini.
Ini nggak ada tanggalnya, tapi ada tandanya gitu. Tanggalnya lupa. Kalau di saya 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wa la khullah ila akhiril ayat. Betul itu? Hah? Betul? Iya Bu saja. Mimma razaqnakum min qabl itu. Sudah ketemu semuanya ya? Sudah, baik, kita mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu jalla jalaluh wa nafa'ana bitilawatihi wa tafahumihi wa tadabburihi amin. Tapi megang semua ya? Megang semua ya? Ya insyaallah ya. Gak apa-apa, sambil simak saja nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kalian sebagian dari yang kami rizkikan kepada kalian. Ai anfiqu fi sabilillahi min malil ladzi manahakum iyyahu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah oleh kalian di jalan Allah. Jadi ada ibu-ibu yang saya hormati, perintahnya di tafsir itu ada fi sabilillah, di jalan Allah. Min malillah, sebagian dari harta Allah, allazi manahakum iyyahu, yang Allah anugerahkan kepada kamu akan harta tersebut. Sebagian saja, nggak usah semuanya. Meskipun kalau semuanya boleh, tapi agama sangat amat berpihak kepada pemeluknya, sehingga yang diperintahkan hanya sebagian saja. Sebagian boleh jadi sebagian besar, boleh jadi sebagian sama persis, boleh jadi sebagian kecil saja. Itu pun setelah terpenuhinya kebutuhan. Itsar memang terpuji, mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan sendiri. Sangat terpuji sekali. Misalnya ibu, saya di kantong sininya ada 50.000 misalnya gitu. Kantong sini ya. Kalau kantong sini saya nggak kasih tahu ada berapa. Apalagi kantong sini nih, karena kantongnya ada 3 ini. Iya, kantongnya 3. Kemudian saya lapar karena memang jam makan. Pada saat jam makan yang saya lapar, ada orang yang juga lapar. Lantas dia minta tuh yang ada di saya. Kalau kemudian saya berikan dia 5.000 saja karena saya makan itu harus 40.000, 5.000-nya nanti untuk yang parkirin, kan nggak ada masalah. 5.000 dapat nasi nggak ibu-ibu? Nasi tok ya tapinya ya. Itu yang punya warung nasi, cuma nasi tok, kasihan. Nah sudahlah, saya juga kepengen berbagi, kasih perkedel 1 sama tahu 1, 5.000 ya. Itu gak ada masalah.
Kalau isar ibu-ibu punya 50.000, jam makan siang ibu-ibu lapar, kemudian di saat yang bersamaan datang orang kepada ibu, saya emang nggak apa-apa, kalaupun siang ini saya nggak makan, toh ntar malam saya masih bisa makan. Tapi orang ini belum tentu nanti malam dia bisa makan. Maka yang 50.000 di kantong ibu, ibu beri semuanya. Ibu lebih memilih lapar pada saat itu karena nanti ada bisa makan yang lain di malam hari, sedangkan orang itu tidak diketahui nanti dia bisa makan atau tidak bisa makan. Maka ibu beri semuanya, itu namanya isar, dan itu bagus banget. Tapi tadi yang saya contohkan tentang saya pun tidak salah, karena sebagiannya sudah saya berikan. Tapi yang ibu berikan karena seluruhnya itu lebih utama lagi. Yang diminta di dalam ayat ini min malillah. Min ini tabang idiyah, menunjukkan sebagian dari harta Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian harta tersebut. Idfa'u az-zakata, tunaikanlah zakat. Kalau misalnya hartanya sudah sesuai nisab, sudah persis haulnya. Karena zakat itu baru wajib ketika ada nisabnya, ketika ada haulnya. Untuk zakat harta, Bu ya. Beda lagi nanti kalau zakat barang tambang, zakat barang temuan, itu nanti beda lagi. Tapi zakat harta maka terkait dengan nisab dan haul, baru orang jadi wajib. Nah, katakanlah nisabnya sampai, haulnya pun sampai, maka yang bersangkutan keluarkan itu zakatnya. Sama sebagian juga. Bahkan ternyata dijelaskan oleh para ulama lewat pemahaman mereka yang secara komprehensif, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi dalam berbagai redaksi. Ternyata zakat harta itu 2,5% saja yang dikeluarkan dari seluruh yang dipunya. Kalau punya 1 miliar, 2,5%-nya kan berarti berapa ya, Bu ya? Hah? Saya begitu nyebut 1 miliar, jantungnya langsung deg. Kayak orang mau punya 1 miliar bentar lagi gitu kayaknya. 1 miliar 2,5%-nya kan 25 juta saja, betul kan? Masih 975 juta sisanya. Saya salah hitung apa enggak? Betul ya? Ya kalau ngitung sih insya Allah nggak keliru, Bu ya, meskipun kalau punya sih sampai saat ini masih bayang-bayangan aja gitu ya. Kepengen dia gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kan kecil, 25 juta masih punya 975 juta. Kalau contohnya 1 miliar, kalau contohnya 1 triliun, tinggal hitung saja 2,5%-nya. Tapi kalau punyanya 500.000, yang nggak ada kewajiban zakat harta. Karena nisab masih jauh kurangnya, meskipun barangkali haulnya setiap tahun 500.000 nggak tambah-tambah, ibu-ibu. Nah, kalau itu kaitannya zakat. Karena zakat ada syarat tertentu, jenis harta tertentu, pendistribusiannya pun kepada kelompok tertentu. Tetapi kalau kaitannya sedekah, infak sunnah, sedekah, sodakoh bahasa Arabnya, ibu-ibu, maka tidak ada aturan yang mengikat dia, baik itu haul ataupun nisab. Jangankan orang punya 1 miliar, 500 juta, 200 juta, 100 juta, 20.000 pecahan 10 ribuan, 50% ya dia keluarkan untuk sodakonya, yang disisakan hanya 50%, yang lainnya yaitu 10.000 saja, ibu-ibu, gak ada masalah. Bahkan semuanya pun dikeluarkan. Dia lebih memilih jalan kaki pulang ngaji ke rumahnya dibandingkan order Gojek, ibu ya, Gojek online. Dia lebih milih jalan kaki, itu sangat terpuji tentunya. Wa anfiqu fi wujuhil khairi wal birri was salihat, dan nafkahilah sebagian dari jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan ya banyak. Kasih makan orang yang lapar, jelas itu jalan kebaikan. Bantu orang yang susah, jelas itu jalan kebaikan. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan, jelas itu bahan kebaikan, jalan kebaikan. Dan macam-macam jalan kebaikan pasti banyak ya. Nah, infakkan. Wal bir, al khair ma bir, ya kita maknanya sama gitu, jalan kebaikan dan kebaikan. Wassalihat, dan jalan-jalan kemaslahatan. Kemaslahatan itu umum. Sedang ada kerja bakti perbaikan saluran air misalnya gitu, ibu-ibu,
Anggarannya sudah diberi oleh Pemda, tetapi untuk kopinya yang para pekerja itu belum ada, karena Pemda nggak kasih kopi juga. Maka ibu ternyata belikan kopi, belikan kue, supaya kopi itu ada pasangannya. Itu termasuk dari maslahat. Karena ketika selesai, saluran air berjalan menjadi lancar, orang-orang yang bertempat tinggal di situ tidak harus merasa terganggu oleh karena airan air yang tersumbat dan lain-lain. Itu maslahat. Jadi ibu-ibu sebagian. Cuma kalau kewajibannya terkait zakat, berarti kewajiban sebagiannya harus dihitung. Nggak bisa 1 miliar aset 25 juta banyak, 5 juta saja nggak boleh, karena sudah ditentukan minimalnya 2,5%. Kemudian min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli di hari itu. Min qabli maji'i zalikal yaumir rahim alladzi la tastati'una an taftadu nufusakum bimalin tuqaddimunahu fayakunu kalbai wala tajiduna sadiqan yadba'u ankumul azab wala syafi'an yashfa'u lakum liyuhatta ankum min sayyiatikum illa an ya'zanallahu rabbul alamin. Sebelum datang hari di mana kamu tidak lagi sanggup menebus diri kamu dengan harta yang kamu telah persiapkan lebih dahulu, seperti jual beli. Tidak lagi kamu dapati seorang teman yang bisa menolak kamu dari siksa, dan tidak lagi penolong yang bisa menolong kamu ya dari kepastinya azab atau balasan keburukan kamu, kecuali mereka orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebelum terjadi, sebelum datang hari kiamat. Saya kalau sudah hari kiamat, ya jangankan sudah hari kiamat ibu, sudah menua saja. Harta yang ditumpuk-tumpuk sebegitu banyaknya, dolar Amerika, dolar Singapura, real Saudi, real Oman, ibu-ibu, rupiah, banyak benar. Sementara sudah menua, makan ininya sudah dijatah, makan entunya sudah dijatah, minum ininya sudah dijatah, minum itunya sudah dijatah. Bagaimana tuh kira-kira? Yang menumpuk begitu banyak, bermanfaat buat dia pada saat kondisinya sudah seperti itu? Ibu-ibu, kurang sekali manfaatnya. Makanya sedekah, infak ketika masih muda, masih sehat, jauh lebih besar pahalanya dibanding sudah tua sekali. Berarti tuanya tua pangkat 5 bu ya, tua kali tua. Dan sudah sangat-sangat sakit-sakitan, maka infak ketika masih muda, masih sehat, jauh lebih besar pahalanya dibanding yang tadi itu. Saya nggak mengulang apa saya habis tadi nyebut tuanya kepanjangan. Infak pada saat kita sedang membutuhkan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan infak pada saat kita sudah tidak lagi membutuhkan. Udah banyak kasih orang saja. Tadi itu bu, yang lagi kita butuhkannya itu lebih besar pahalanya. Tapi nanti hari itu tuh akan terjadi, dan sebelum hari kiamat pun sudah banyak mengalami. Mau apa kek? Kamu apa-apa? Mau makan apa yang enak? Nggak mau apa-apa. Terus saya mesti beliin apa makanan yang kakek bisa makan nanti? Apa saja? Kan gitu ibu-ibu. Terus maunya apa dong? Nggak punya mau apa-apa. Udah nggak punya mau apa-apa ibu-ibu. Kenapa? Udah lanjut bener umurnya. Makan timbang sekedar, ya, minum timbang sekedar. Malah yang dia sering sebut, ya kalau saya masih punya keinginan begini-begini seperti yang muda, malu. Karena umur saya tinggal ngitung hari saja. Ya padahal kan ibu biar masih muda juga kalau umur ngitung hari kan. Enggak Senin ya, Selasa. Enggak Selasa ya, Rabu dan seterusnya kan gitu kan. Enggak malam Selasa ya malam Rabu. Cuma begitu aja kan. Nah, tapi begitu umumnya orang, apalagi nanti ketika sudah terjadi kiamat, babak baru kehidupan di akhirat, apalagi mau transaksi apa lagi di situ?
Mau berbuat baik kepada siapa lagi di situ? Sudah ditutup peluangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari itu datang, infakkan hartamu sebagian saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kafiruna humudz zalimun, dan mereka orang-orang yang kafir, merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Ai la ahadun azlamu mimman wafallaha yauma izin kafiran. Artinya tidak ada seseorang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membalas Allah pada hari itu, atau orang yang Allah tentukan di hari itu sebagai orang yang kafir. Wal kafiru billah huwal zalim al mutaaddi alladhi yastahiqul iqabah. Orang kafir kepada Allah dialah orang yang zalim karena perilaku yang melampaui batas, yang memastikan akhirnya dia memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Makanya ketika ada orang mengatakan jangan zalimi diri Anda, ibu-ibu logika kita langsung kerja. Masa ada orang pukul kepalanya dengan palu? 2 kali saja sudah benjol besar, ketiga kalinya bisa jadi jatuh pingsan. Tangannya dia biarkan di sela-sela pintu, kemudian secara sengaja dia tutup pintunya keras-keras. Nggak ada orang begitu, kecuali orang kurang waras, ya kan? Lantas bagaimana dong yang dimaksud dengan kalimat jangan zolimi dirimu? Jangan melakukan perbuatan kesalahan yang akhirnya Allah murka, nggak sempat tobat, akhirnya Allah siksa. Yang menanggung siksaan itu, sakitnya, pedihnya, yang merasakannya siapa? Diri sendiri. Itu yang dimaksud jangan zolimi diri kalian. Itu maksudnya. Orang kotok-kotok enggak ada, kan gitu. Malahan kita sakit sedikit saja sudah buru-buru lekas-lekas kita obati kan. Ada rasa nyeri di mana nih ya, cepat-cepat diolesi apa yang kira-kira jadi reda nyerinya, kan begitu ibu-ibu ya. Tapi itu yang dimaksud. Karena ketika orang berbuat dosa, kemungkinannya memang bisa bertobat dan tobatnya diterima, tapi tidak mustahil, tidak punya peluang untuk bertobat. Tidak mustahil. Berbuat dosa, bikin dosa, dosanya udah besar, meninggal di situ. Nauzubillah min zalik. Lah kan kalau Allah mau ya Allah seksa, keadilan Allah. Meskipun tidak mustahil Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun. Nah itu ibu-ibu yang saya pahami kurang lebih dari ayat ke 254. Kita masuk ayat 256. Ini ayat apa namanya nih? Ayat apa bu? Ayat kursi ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Huwallahu jalla jalaluh al-wahidul ahadul fardus samad zul hayatil kamilah. Dialah Allah jalla jalaluh yang esa, yang bersendirian, yang tunggal, yang tempat bergantung segala harapan. Zul hayatil kamilah, yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak akan berujung dengan kematian, kehidupan yang tidak membutuhkan alat bantu supaya bisa hidup. Jadi ibu-ibu, kalau Allah salah satunya sifat wajibnya adalah al-haya, yang maknanya hidup, maka jangan pernah terbersit di benak kita hidupnya Allah sama dengan hidupnya makhluk. Butuh alat seperangkat, bahkan alatnya bukan satu. Butuh jantung, butuh paru, butuh ginjal. Karena ginjal bermasalah akan mempengaruhi saturasi. Saturasi rendah, napas yang ngap-ngapan, megap-megap ibu-ibu. Malahan nggak saturasi rendah aja, makan biasa sepiring 2 piring juga bisa megap-megap napasnya. Hati-hati ibu-ibu. Kalau orang Betawi pinggir bilang kemelekeran ibu-ibu. Kemelekarahan ya. Kemelekarahan ya. Kalau Betawi pinggir kemelekeran ibu-ibu. Makan gak mau berhenti-berhenti saking nikmatnya. Ibu-ibu ya. Allah sama sekali tidak boleh kita samakan.
Karena ketika ada penyerupaan, penyamaan kepada makhluk ibu-ibu, maka kita telah menjisimkan Allah sebagaimana makhluk berjisim. Dan ini berbahaya sekali dalam berakidah. Allah hidup, tidak ada kematian baginya. Allah hidup tanpa ruh, Allah hidup dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan kehidupan yang sempurna. Segitu. Al-Baqi ad-Daim alladzi la yamut. Dia yang kekal. Dia pula yang berkesinambungan, yang tidak akan mati. Kulluman 'alaiha fan. Apapun semuanya akan binasa. Illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali zat Tuhanmu yang maha luhur, yang maha perkasa, yang maha memiliki. Semuanya binasa, semua tanpa terkecuali. Semua makhluk berawal, semua makhluk berakhir. Yang tidak ada awalnya, yang tidak ada akhirnya, yang menciptakan makhluk, dialah Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini ibu-ibu, siapapun mati. Malaikat yang tugasnya cabut nyawa mati juga. Siapa yang cabut nyawanya? Dia sendiri. Udah dicabut nyawanya semua, Bu, tinggal dia. Ya Allah, saya bagaimana? Ya mati. Terus bagaimana? Cabut nyawa kamu sendiri. Begitu dia cabut, Bu, nyawanya tuh, malaikat pencabut nyawa, dia merasakan sakitnya yang tidak terperi. Begitu mulai dia sudah teriak, sampai dia mengatakan, ya Allah, kalau saya tahu seperti ini, saya akan perlakukan saat mencabut nyawa dengan perlahan sekali. Udah terlanjur kan, udah mati semua, tinggal dia sendiri kan, gitu kan. Malaikat apa namanya? Malaikat maut. Jenderalnya malaikat Israel atau Azrail boleh dimana. Al-qaimu ala tadbiri syu'unil khalqi birri'aya wal hibzi wat tadbir, yang mengatur atas aturan kehidupan makhluk dengan pemeliharaan dan penjagaan dan pengaturan yang sempurna. Ibu-ibu, sebetulnya biasa sekali, bahkan kalau beda menjadi aneh. Bukan sekedar menjadi luar biasa, menjadi aneh, dan bahkan mungkin viralnya itu ke dunia dan akan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Bayi itu lahir mesti nggak ada giginya. Saya itu nggak pernah ngelahirin, Bu, alhamdulillah, tapi kan istri saya 6 kali melahirkan. Nggak pernah ada satupun di antara anak saya yang 6 yang lahir terus ada gigi. Apa ibu ada yang pernah lahir bayinya langsung ada gigi, Bu? Ada? Hah? Ada? Oh, nggak ada gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, itu tuh biasa saja, betul kan? Biasa saja tidak? Pernahkah kita berpikir seandainya bayi baru dilahirkan giginya sudah lengkap atas bawah jumlahnya? Gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Apa enggak jadi problem besar tuh bagi ibunya? Betul tidak, Bu? Seiring usia si bayi bertambah, sebulan pertama, sebulan kedua, sebulan ketiga, sebulan keempat, ada sudah mulai yang sebulan keempat itu sudah mulai ada benjol-benjol di gusinya, sebentar lagi akan turun gigi, keluar gigi. Kan gitu, Bu ya? Bulan kelima, bulan keenam sudah mulai gigi depannya keluar. Gitu kan? Dan ternyata sudah ada opsi lain, bukan semata-mata susu ibunya saja. Boleh makan yang sedikit agak padat, tapi belum bisa makan ketoprak. Begitu sudah 1 tahun, giginya jumlahnya penuh, 2 tahun giginya makin kuat, 5 tahun, jambu kletuk dikletak, Ibu. Jambunya yang terbelah, giginya aman. Bu, dengan sendirinya kah itu proses? Tidak. Ada yang mengatur, ada yang merencanakan, ada yang merawat, ada yang menjaga. Siapa? Allah. Al-Hayyul Qayyum. Itu gitu kan. Nah, kita mah biasa saja. Emang setiap bayi lahir nggak ada giginya kok. Kan gitu, ibu-ibu. Biasa saja. Tapi kita nggak pernah berpikir tuh, seandainya giginya sudah lengkap. Tuh, ibu-ibu. Dan itu bukan kebetulan.
Ada yang merencanakan, ada yang mengatur dengan perencanaan dan pengaturan yang sangat sempurna. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, ay la ya'khuzuhu nu'asun wala naum. Allah jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Kalau kita kan jangankan ngantuk, tidur saja ya pulas. Bukan begitu, Bu? Betul tidak? Iya, jangankan ngantuk, tidur saja ya pulas. Iya, apalagi kalau sudah capek. Di atas mukena. Maksud saya di atas sejadah masih pakai mukena. Ini sedep amat orang tidur. Ya saya nyontohin itu karena bukan sekali ngalamin nengok yang di rumah, Ibu. Iya, rupanya agak capek, agak ngantuk. Iya, itu kita kan begitu kan. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah tidak. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah tidak. Kama warada fil hadis, sebagaimana terdapat penjelasan dalam al hadis, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yakhfadul qista wa yarfa'uhu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah tidur dan tidak layak kalau Allah itu tidur. Yakhfadul qista wa yarfa'uhu, dia merendahkan qist dan juga mengangkatnya, mana mungkin begitu. Orang kalau lagi tidur kan teko bisa diangkat, Bu, dituang di gelas, kerucuk minum, habis itu naik lagi ke kasur. Tadi malam minum, saya nggak minum kayaknya, kenapa buang air kecil banyak bener ya? Siapa bilang tadi malam nggak minum? Orang nuang air kecangkir diminum. Ibu-ibu, itu apa namanya kalau kayak gitu? Kayak gitu? Ngigo ya, ngelindur ya. Iya. Mustahil Allah seperti itu. Perbedaan tidur dengan ngantuk, ibu-ibu apa kira-kira? Hah? Perbedaan tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk kenapa? Kalau ngantuk belum tentu tidur. Iya pasti. Kalau tidur udah pasti. Ya, ibu-ibu, alamat orang ngantuk itu kalau ada orang bicara dia masih dengar tapi dia tidak paham apa yang dibicarakan. Gitu. Makanya jangan pernah nagih hutang pada orang masih ngantuk. Dia nggak ngerti apa yang dia. Tapi kalau tidur ya yang ngomong, yang bicara dia nggak ngerti, denger saja tidak. Apalagi ngerti apa yang dibicarakan. Itu perbedaannya ya antara tidur dan ngantuk. Masa iya Allah naruh kiston itu kemudian angkat karena ngantuk nggak, tapi nggak ngerti apa yang dikerjain. Nauzubillah min zalik. Jangankan Allah, para hamba pilihannya, para nabi, para rasul, nanti banyak perilaku yang tidak layak disandarkan kepada mereka dan orang wajib mengingkarinya. Itu nanti ada kitab, ibu-ibu, namanya Qisasul la taliqu bil anbiya, cerita-cerita yang tidak layak kalau cerita itu terjadi kepada para nabi. Ya cuma nanti kapan lah kita baca gitu ya, kapan-kapan ya. Insyaallah umur kita panjang, waktu kita leluasa. Kita lanjut, ibu-ibu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah jami'u ma fis samawati wal ardi. Seluruh apa-apa yang terdapat di langit dan di bumi. Ya. Ini boleh kita baca mulkuhu wa abiduhu, kerajaannya atau kekuasaannya dan budaknya. Atau malikuhu juga boleh, penguasanya dan hamba sahayanya. Wa tahta qahrihi wa sultanihi, dan di bawah qahrun, keperkasaannya, dan di bawah kewenangannya. Semua yang ada di bumi, yang ada di langit nurut semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, nggak usah khawatir kalau ada rencana tahun ini menyembelih kambing sampai 7 ekor satu keluarga, nggak usah khawatir, sembelih saja. Kurban maksudnya. Kenapa? Karena yang di langit, yang di bumi itu semuanya milik Allah,
tunduk di atas penguasaan Allah, tunduk di bawah kekuasaan Allah, tunduk di bawah paksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan bumi beserta isinya ini sudah ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi nggak apa-apa. Dan nggak usah merasa kasihan kalau nyembelih. Tapi memang yang bagus nyembelih itu laki-laki, Bu ya. Nggak usah merasa kasihan. Sembelih saja. Pokoknya yang penting pisaunya tajam, tekanannya kuat sehingga putusnya cepat. Tenggorokan saluran makan, saluran napasnya, kemudian dua urat besar lehernya kanan kiri. Cepat putus, maka goloknya atau pisaunya ditajamkan terlebih dahulu. Gak usah kasihan. Ada orang yang kasihan betul, Bu. Sampai sembelih ayam gak sanggup. Hatinya lembut. Gak tega saya. Tuh saya langsung nangis tuh. Oh, lembut bener hatinya. Jadi diserahkan orang, Bu, untuk sembelih ayam. Saya mohon kasih uang 50.000. Sampean sembelihin untuk saya. Saya nggak tega. Kirain kali begitu sudah matang dia nggak makan, Bu. Ternyata begitu sudah matang dia malah 3 potong. Yang lain cuma kebagian sepotong-sepotong. Makannya sadis banget lagi. Gigitnya dengan penuh lahap nafsu makannya. Habis digigit, Bu, dikunyah sampai halus. Setelah dikunyah sampai halus, kirain nggak tega dilepehin. Ternyata ditelan, ibu-ibu. Giliran sembelih nggak tega, giliran ngoyak-ngoyak pakai gigi sampai halus kemudian ditelan, kok malah kelihatannya nafsu bener, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita lanjut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Nah, indahunya nih tetap ya kalau kita baca nih. Kan kalau ayat kursi kan familiar, Bu ya. Betul kan? Orang banyak baca, orang banyak dengar ketika itu dibaca. Makhraj tajwidnya tetap harus tepat. Meskipun bacanya hadar dengan nada yang cepat. Nanti ya mat-matnya dikasih sesuai dengan haknya. Yang 2 harokat ya 2 harokat saja. Kalau majaiz munfasil, kan kalau yang itu tuh di ayat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni, kan indahunya jaiz munfasil kan? Iya kan? Ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di lain di dalam lain kalimat apa satu kalimat? Indahu illa biizni bukan majaiz munfasil. Wajib muttasil. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di lain kalimat, sama dengan idza jaa. Oh, ini benar lain kalimat, Bu, jaiz munfasil karena indahu dengan illa kalimat yang berbeda. Masih ingat mad jaiz munfasil berapa harokat? Hah? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, kan gitu ya. Kalau sudah 6 jangan gado-gado. Sudah baca 6 dibaca yang 2. Padahal di ayat yang sama, jangan. Kalau mad wajib muttasil, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di lain, di satu kalimat, bukan di lain. Di satu, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi tetap nih. Hak hurufnya tetap diberi. Tajwid, Bu ya. Tajwid itu kan i'taul harfi haqqahu, memberikan huruf sesuai dengan haknya. Bagaimana tuh? La ahadun, atau boleh juga la ahada. Tidak ada seseorang yastati'u yang berkemampuan an yasma'a li ahadin, untuk memberikan pertolongan kepada seseorang illa idza adzina lahullahu ta'ala, kecuali apabila Allah izinkan orang tersebut untuk memberikan syafaat. Ini bukan berarti syafaat tidak ada, Bu ya. Syafaat itu ada, tapi hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah lah yang bisa memberikan syafaat bagi orang lain. Yang tidak diizinkan tidak bisa. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Yang pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat beliau diberikan gelar laqab asy-syafa'atul uzma. Baru nanti para nabi yang lain. Baru kemudian para ulama memberikan syafaat kepada pengikut mereka. Baru kemudian mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diizinkan oleh Allah untuk saling memberikan syafaat. Yang tidak diizinkan tidak. Oleh karena itu jangan kita mengandalkan kepada syafaat. Gak apa-apa saya maksiat dulu juga. Nanti kalau saya meninggal ada yang kasih saya syafaat.
Nabi itu pengasih, penyayang, lembut dengan umatnya. Dia tidak pedulikan keselamatan dirinya, yang penting umatnya selamat. Ya kalau dia kebagian, kalau nggak kebagian gimana? Kan itu ya. Ya sudah. Dan memang tidak boleh orang mengandal dengan amal solehnya. Yang mesti dia andalkan adalah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah dan karunia-Nya, itu yang diandalkan. Qala Ibnu Katsirin, berkata Imam Ibnu Katsir. Ini juga masyhur Bu ya, karena beliau ini ahli sejarah, kemudian juga ahli hadis dan juga ahli tafsir. Tafsirnya terkenal, namanya Al-Qur'anul Azim ya. Kemudian dikenal masyhur dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, edisi terjemahnya ada ibu-ibu, 10 jilid. Tapi saya belum punya tuh, harganya lumayan. 1,5 juta, 10 jilid besar-besar. Tafsir Ibnu Katsir terjemahnya. Kalau nggak salah sih itu ikhtisornya ya, ringkasannya gitu yang diterjemahkan tuh. Nah, Imam Ibnu Katsir komentari gini, berkomentar begini terkait pemahaman barusan. Wa hadza bayanun li 'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi bihaitsu la yatajasaru ahadun ala syafa'ati illa biiznil maula. Ini jelas ungkapan ayat barusan menunjukkan bagaimana jelasnya keagungan Allah, kebesaran Allah, keangkuhannya Allah, dengan sekira-kira tidak ada yang berani tampil seorang pun untuk bisa memberikan syafaat kecuali atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi alhamdulillah Bu, nanti yang diizinkan kasih syafaat diantaranya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama memberikan syafaat pada pengikutnya, orang soleh, mukmin yang satu memberikan syafaat pada mukmin yang lainnya. Maka kita dianjurkan banyak berkawan kepada sesama mukmin. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Ay ya'lamu ma huwa hadirun musyahadun lahum wa huwa ad-dunya. Artinya Allah mengetahui apa yang hadir lagi yang bisa disaksikan bagi mereka, dan yaitulah dunia. Dunia disebut aidihim, yang ada di depan mereka. Dunia kita sekarang ini depan kita Bu, dunia. Allah tahu semuanya. Semuanya tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya si fulan, si fulana di tempat sebabnya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu lembar daun yang kecil Bu, daun pohon apa yang kecil Bu? Pohon beringin. Yang pohonnya besar tapi daunnya kecil. Kelor? Pohon jinjing pernah dengar? Pohon jinjing pernah dengar Bu ya? Itu pohonnya besar, tapi dia tidak kuat, mudah sempal, mudah patah. Daunnya halus. Jatuh nih Bu, lepas satu helai saja dari ranting halusnya, tes. Itu nggak kebetulan. Sesuai dengan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diketahui oleh Allah. Jatuhnya di mana, melayang kemana, menghabiskan waktu berapa menit dari mulai lepas dari rantingnya sampai jatuh ke tanah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang begitu sempurna. Jadi apalagi kita ya Bu ya, yang rata-ratanya 50 kilo, rata-rata saja 50 kilo. Kan yang 102 ada barangkali ya, 102. Yang 40 ada yang tipis badannya kurus, karena diet terus ya, tinggal 36 kilo beratnya. Ya, rata-ratanya 50 kilo. Pasti Allah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap, bahkan yang kita rencanakan Allah tahu. Yang hadir tuh dunia, yang di depan kita ini, yang ada di depan kita sekarang ini dunia. Semuanya Allah tahu. Termasuk umur dunia kapan selesainya Allah tahu. Wa ma khalfahum diartikan ai amamahum, yang di hadapan mereka, wa huwa al akhiratu, dan yaitulah akhirat. Akhirat kan masa yang akan datang. Masa yang akan datang kan berarti di depan Bu, yang akan kita songsong. Faqad ahata ilmuhu bil kainat wal awalim, maka ilmunya Allah mencakup meliput semuanya itu yang ada, baik yang
sekarang dunia ataupun yang akan datang akhirat. Semuanya diketahui oleh pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya Allah, orang kalau sudah yakin tertanam dalam jiwanya kalau Allah wajib bersifat ilmu, maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah, karena dimanapun Allah tahu, kapanpun Allah tahu. Sedang tidak bersama siapapun, sesungguhnya dia pada saat itu sedang dipantau oleh pengetahuannya Allah. Kalau kamera CCTV saja Bu, yang mahal, yang bagus, itu sensitif sekali Bu, iya kan? Menangkap gambarnya itu jelas, dibesarkan berkali-kali tidak ngeblur, karena memang yang bagus. Itu kamera CCTV buatan orang. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' ay la ya'lamuna syai'an min ma'lumatih. Mereka manusia tidak mengetahui sedikit pun dari apa yang sudah mereka ketahui, illa bima a'lamahum iyyahu, kecuali dengan yang Allah sudah beritahukan kepada mereka, ya, ala alsinatir rusul, lewat lidahnya para rasul. Kita jangankan yang di akhirat, yang di dunia saja. Untuk yang besok ntar kita nggak tahu seperti apa, kan gitu Bu ya, apalagi akhirat. Tapi ada sebagian yang sudah Allah beritahukan pada manusia lewat lidah para nabi, para rasul yang Allah utus kepada mereka, termasuk persoalan yang gaib. Apa misalnya? Adanya kehidupan setelah kematian. Manusia di barzahnya kembali dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang amal solehnya ketika di dunia banyak, imannya kokoh, meninggal dalam keadaan Islam iman, dalam keadaan husnul khotimah, barzahnya jadi taman surga. Yang dunianya hidupnya penuh dengan kemaksiatan, belum sempat taubat, umurnya sudah keburu sampai, meninggal dunia dalam su'ul khotimah, barzahnya jadi cerobong dari cerobong neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ay ahata kursiyyuhu bis samawati wal ardi libastatihi wa sa'atihi. Meliput kursinya Allah, kekuasaan Allah dengan langit dan bumi, karena hamparannya yang menghampar begitu luas dan karena lebarnya yang begitu lebar. Was samawatu sab'u wal arduna bin nisbati lil kursiyyi kahalaqatin atau kahilqatin mulqatin fi palatin. Langit yang 7 dan bumi yang 7 dinisbahkan kepada kursi makhluk Allah, itu tidak ubahnya seperti sebuah lingkaran kecil. Kata kita bilang uang 1.000 rupiah atau 500 rupiah, ya, yang dilempar di padang Sahara. Bayangkan coba, langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis. Ibaratnya tadi mata uang logam, ya entahlah sebesarnya yang paling besar dah mata uang logam, yang mata uang logam yang paling besar sebesar apa? Ada sebesar tudung cetok? Ada? Enggak ada kan Bu? Iya kan? Paling besar diameternya 3 cm saja, ya tuh. Ya ini Bu nggak kita pastikan Bu, kira-kira kan gitu kan, nggak pernah ngukur kan Bu ya. Lantas itu dilempar di tanah padang. Padangnya itu, tanah padangnya itu adalah kursi, langit bumi yang 7 lapis adalah uang logam tadi. Subhanallah, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat apa tuh? Lanjutannya wala yuhituna bi wasi'a kursiyyus samawati wal arda wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ay la yuskiluhu, itu semuanya tidak menjadi berat buat Allah. Wala yu'jizuhu, tidak juga menjadi lemah buat Allah. Hifzus samawati wal ardi, untuk memelihara langit-langit dan bumi. Waman fihima, dan seluruh makhluk yang terdapat di langit dan di bumi. Wa huwal ali, Allah lah yang maha tinggi, fauqa khalqihi, di atas makhluknya. Zul azamati wal jalal, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah ini ibu-ibu, ini yang kita bilang ayat kursi, ya. Ya, banyaklah fadilah atau keutamaan ayat kursi, ibu-ibu udah pernah dapat, dan diantara ibu pun ada yang sudah mendawamkan, bagus sekali.
Gak ada masalah, lanjut saja ya untuk mendawamkan ayat kursi, baca sekian kali, ketika apa, ketika bagaimana. Insyaallah dengan berkahnya kita bisa memperoleh keberkahan dari ayat kursi yang kita baca semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira cukuplah 2 ayat pada pagi hari menjelang siang hari ini, 254 dengan 255. Iya, insyaallah panjang umur sehat, kita akan bahas lanjutkan nanti ayat yang ke-256. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa kama nawa as-salafus salih bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala maridan illa syafaitah wala dha'ifan illa qawaitah wala faqiran illa ghanaitah wala jahilan illa 'allamtah wala dhallan illa hadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma zawwid jami'al hujjaj wal ummar fi hadhihi sana bit taqwa warzuqhum bisyihah wal afiyah was salamah wan najah fid dunya wal akhirah. Allahumma ruddahum ba'da qada'i manasikihim ila awtanihim salimin ghanimin mahfuzin marzuqin bi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa dhanbahum dhanban maghfura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa amalahum amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya aziz ya ghafur ya alim ma bis sudur akhrijna wa iyyahum ya rabbana minaz zulumati ilan nur. Allahumma yassir umurahum wa balligh maqasidahum wa hasil muradahum bil khair fi umurid diniyah wad dunyawiyah khasatan li ada'i manasikil haji wal umrah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, saya muliakan, sangat saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya atas keikutsertaan dan perhatiannya, sekaligus Fatihah serta diaminkannya doa tadi. Semoga dengan diaminkan oleh ibu-ibu yang salehah, maka doa yang saya pimpin tadi menjadi doa yang punya peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang umum maupun yang khusus untuk jamaah haji kita, wabil khusus jamaah haji dari keluarga besar Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka betul-betul menjadi haji yang mabrur. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.